Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agung Sudaharjo, dan kali ini saya akan membahas mengenai menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Literaturnya masih sama dengan yang kemarin, yaitu Sistem Informasi Manajemen edisi 10 terbitan Salemba 4. Perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Nah, perbedaan antara e-commerce bisnis ke konsumen atau B2C dan e-commerce bisnis ke bisnis atau B2B adalah B2C mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Sedangkan B2B mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. B2B melibatkan jumlah orang yang relatif sedikit tetapi dengan nilai yang cukup tinggi. Sementara B2C membutuhkan perbedaan desain yang mendasar. Konsumen mungkin tidak memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi, sehingga situs web harus memberikan instruksi dan bantuan. Kendala-kendala e-commerce. Ada 3 kendala yang biasanya ada. Pertama adalah biaya yang tinggi, kekhawatiran akan masalah keamanan, dan piranti lunak yang belum mapan atau tersedia. Ruang lingkup e-commerce. E-commerce bersifat dinamis, dan ruang lingkup pengaruhnya dapat berubah dalam waktu yang cepat. Karena sangat lebarnya spektrum proses dari transaksi jual beli yang ada, sangat sulit untuk menentukan ruang lingkup atau batasan dari domain e-commerce. Dan ada jalan menuju e-commerce. Rencana bisnis strategis akan membakukan komitmen untuk menggunakan e-commerce guna meraih keunggulan kompetitif. Perusahaan pertama-tama harus memperoleh kecerdasan bisnis, sehingga perusahaan tersebut akan dapat memahami peran potensial yang akan dimainkan oleh masing-masing unsur lingkungannya. Nah, intelijensi bisnis. Intelijensi bisnis menjadi sangat dibutuhkan karena pengambilan keputusan pelaksanaan e-commerce itu terlebih dahulu harus mengetahui tentang hubungan perusahaan dengan para pelanggan, pesaing, pemasok, dan pihak-pihak eksternal lainnya. Dan ada basis data eksternal. Perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri. Tersedia sejumlah basis data komersial penting yang memberikan informasi mengenai hampir semua subjek. Nah, perusahaan dapat menggunakan basis data ini karena ia lebih cepat dan lebih murah. Kemudian mesin pencari. Mesin pencari atau search engine adalah sebuah program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Contohnya adalah Google. Beda strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Sistem interorganisasional (IOS atau iOS) adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada berkaitan dengan transmisi data elektronik. Istilah yang sering digunakan untuk iOS adalah EDI atau EDI, yaitu Electronic Data Interchange. Nah, sistem interorganisasional, sistem di sebuah perusahaan dapat membuat hubungan elektronik dengan perusahaan lain untuk menciptakan suatu sistem interorganisasional atau iOS, sehingga semua perusahaan bekerja bersama sebagai suatu unit yang terkoordinasi. Manfaat iOS. Efisiensi komparatif. Dengan bergabung ke dalam iOS, para sekutu dapat memproduksi barang dan jasa dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Nah, efisiensi internal terdiri atas perbaikan dalam operasi-operasi perusahaan itu sendiri. Sementara efisiensi interorganisasional meliputi perbaikan-perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Kekuatan penawaran. Kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan sendiri disebut kekuatan penawaran. Kekuatan itu berdasarkan 3 area dasar. Yang pertama adalah fitur-fitur produk yang unik, menurunkan biaya-biaya, dan meningkatkan biaya perpindahan. Kemudian ada EDI atau EDI, terdiri atas transmisi data langsung ke komputer dalam suatu format terstruktur yang dapat dibaca oleh mesin. EDI atau EDI ini sangat penting bagi perdagangan B2B. Pertama ada extranet. Extranet adalah cara lain dari membuat suatu iOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya dihubungkan dengan internet. Extranet ini biasa juga disebut sebagai firewall. Kemudian ada sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Sponsor iOS pada umumnya mengambil pendekatan proaktif, merangsang minat akan iOS dan mendorong partisipasi di dalam jaringan. Pengaruh penerapan. Ada 4 faktor untuk menentukan apakah perusahaan akan mengambil langkah proaktif atau reaktif. Yang pertama adalah tekanan kompetitif, kemudian penggunaan kekuasaan, kebutuhan internal, dan dukungan dari manajemen puncak. Manfaat-manfaat tidak langsung iOS. Pertama, mengurangi kesalahan. 2, menurunkan biaya.
3. Meningkatnya efisiensi operasional, meningkatnya kemampuan untuk bersaing, memperbaiki hubungan, dan memperbaiki layanan. Strategi B2C untuk e-commerce. Yang pertama adalah produk-produk digital. Beberapa produk dan jasa tertentu akan dikirimkan kepada pelanggan melalui internet. Satu perbedaan utama antara pembelian produk-produk digital dengan produk-produk fisik melalui web adalah bahwa produk digital dapat digunakan begitu selesai di-download. Dan ada produk fisik. Barang-barang fisik tidak dapat dikonsumsi melalui web. Sebagai gantinya, harus dikirimkan ke pelanggan. Pesanan penjualan dapat diambil alih oleh web, tetapi pengirimannya masih tetap harus dilakukan. Ada penjualan maya versus penjualan campuran. Penjualan maya atau virtual sales adalah penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat berjualan fisik. Sementara penjualan campuran atau hybrid sales terjadi ketika perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan situs web di mana pelanggan dapat membeli produk. Pemerintahan elektronik. Pemerintah juga dapat mengambil manfaat dari e-commerce. Pemerintah elektronik atau e-government adalah pengguna teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Langkah-langkah e-commerce berikutnya. Nah, tantangan bagi e-commerce itu bukan hanya barang yang ditawarkan, tetapi juga kenyamanan bagi pelanggan. Yang pertama adalah perdagangan bergerak. Perdagangan bergerak menggunakan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Yang kedua adalah nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Komunikasi nirkabel yang kecepatannya cukup memadai melalui penyedia jasa komunikasi yang sama dengan telepon seluler akan memungkinkan terciptanya komputasi nirkabel berkelas bisnis hampir di semua tempat. Menggunakan internet. Internet bermula ketika pemerintah Amerika Serikat membuat suatu jaringan dengan nama ARPANET. Kemudian usaha-usaha tersebut diawali pada tahun 1989 mengarah pada apa yang kita kenal sebagai World Wide Web atau WWW atau WWW. Nah, World Wide Web adalah informasi yang dapat diakses melalui internet di mana dokumen-dokumen hypermedia atau file-file komputer disimpan dan kemudian diambil dengan cara-cara yang menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Cyberspace dan super highway informasi. Dua istilah ini juga sering dikaitkan dengan internet. Istilah cyberspace diperkenalkan pada tahun 1984 untuk menggambarkan suatu masyarakat yang sudah menjadi budak teknologi. Standar internet. Salah satu alasan utama mengapa internet dan web telah diterima dengan banyak orang adalah karena keduanya bekerja sama sebagai suatu sistem tunggal yang dapat digunakan dari platform komputer apapun. Aplikasi bisnis internet. Semua area perusahaan dapat menggunakan internet, tetapi suatu area yang penting adalah manajemen pasokan. Nah, e-commerce dan manajemen rantai pasokan di rumah sakit. Rumah sakit telah melakukan sebagian besar pembelian mereka secara online. Manfaat ekonomis dari pembelian online sebagai ganti dari pembelian manual hanya berkisar 5%. Dan jika dibandingkan dengan keuntungan yang direalisasikan dari semakin kecilnya kesalahan, pesanan pembelian, standarisasi produk yang lebih baik, membaiknya kepatuhan atas kontrak, dan kepentingan-kepentingan manajerial lainnya. Aplikasi retail. Sebagian besar rantai retail telah hadir di web. Banyak peritel membuat homepage mereka yang dapat secara langsung diakses melalui web. Dan saran-saran keberhasilan penggunaan internet. Yang pertama, pastikan web Anda kuat. Kemudian, pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel. Menekankan isi, sering diperbarui, melihat di luar pelanggan, menunjukkan isi dan kebutuhan spesifik, menjadikan internet intuitif, berada di lokasi web yang tepat, ciptakan rasa kebersamaan, dan carilah bantuan jika dibutuhkan. Dampak internet pada bisnis di masa depan. Nah, para pengguna internet adalah suatu kelompok yang beragam. Banyak yang masih berusia muda, tapi tidak sedikit juga yang berusia lebih tua. Bahkan ketika uang tidak langsung dibelanjakan secara online, konsumen seringkali menggunakan web untuk melakukan penelitian atau riset atas apa yang akan mereka beli sebelum ke toko. Nah, e-commerce B2B nampaknya memang tidak berdampak secara langsung pada pelanggan, tetapi harga yang lebih rendah dan layanan pelanggan yang lebih baik yang dimungkinkan oleh B2B dapat membuat organisasi bisnis lebih kompetitif. Dan ya, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di minggu depan.